Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di dalam ibadah NLICC, masih dilakukan secara online. Saya berharap dan terus percaya bahwa Bapak Ibu, Saudara sekalian terus dilindungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan kita mau sama-sama panjatkan syukur kita. Apapun kondisi dan situasi yang melanda hidup kita saat ini, kita mau terus katakan bahwa Engkau tetap baik Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, kita akan menyanyikan lagu ini, sebuah pujian yang mengatakan terima kasih Yesus, segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu.
Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang heran, Allah yang dahsyat, yang kasih-Nya tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Engkau telah memilih dan menetapkan kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kesehatan, harta yang kami miliki, keluarga yang kami miliki, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, di antara kami walaupun kami terpisah secara jarak Tuhan, tetapi hati kami satu di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kepala gereja yang luar biasa, yang mengasihi setiap anggota-anggotanya. Dan kami sebagai anggota tubuh Kristus Tuhan, kami berdoa bahwa hari ini Engkau memimpin, mengarahkan kami, menuntun jalan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, apapun yang kami masih pegang dan kami pertahankan, kami mau lepaskan Tuhan hak kami, karena kami tahu hanya Engkaulah pemilik hidup kami yang mampu Tuhan memimpin jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun kondisi situasi yang kami hadapi saat ini, kami tahu Engkau yang memegang daulat, Engkau yang memegang kontrol atas hidup kami, dan Engkau mampu Tuhan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayai Engkau, menyerahkan seluruh hidup, tubuh, roh, jiwa kami ke dalam tangan-Mu, Yesus yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini beracaralah, bertahtalah di tengah-tengah ibadah kami dari awal hingga akhir. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-5. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Untung Tanda Yuwana. Hari ini kita akan baca bersama-sama dari Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34, dan judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang mendatangkan mujizat. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita membutuhkan Yesus tiap jam, tiap menit, tiap detik. Karena itu kita mau nyanyikan lagu ini, Yesus, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau
tajam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami. Engkau tidak akan pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berbakti di rumah Tuhan. Hari ini saya diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa beribadah meskipun harus online. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Berkatilah dari awal, tengah, hingga akhir, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan di rumah. Bukalah hati pikiran mereka, supaya mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, dan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang saudara-saudara. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Iman
Iman yang bisa mendatangkan mujizat. Nah, kalau kita bicara soal iman, sebenarnya iman itu adalah pengalaman pribadi kita berjalan bersama Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang dikatakan beriman. Nah, pasti saudara dalam hidup ini pasti pernah mengalami yang disebut tantangan hidup atau persoalan hidup. Nah, itu kita tidak bisa mengelakkan. Nah, kita sebagai orang beriman, ketika badai itu datang, nah kita sebagai orang beriman, kita tentu akan berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Nah, dari pengalaman yang kita alami selama di sini saat ini, itu ternyata apa? Kalau yang sakit, ada yang dipulihkan, ada yang tidak. Mungkin ada yang terhimpit ekonomi, ada yang dipulihkan ekonominya, ada yang tidak. Atau ada persoalan lain juga. Ada yang dijawab doa-doanya, ada juga yang tidak. Mengapa bisa terjadi begini? Apakah mungkin kita merasa bahwa kita ini kurang beriman? Sebenarnya tidak juga. Nah, terkadang kita sudah sangat sabar menunggu jawaban dari Tuhan, tapi tidak kunjung datang juga. Terkadang membuat kita itu hilang harapan, seperti kesel hati kan. Nah, tapi iman, hari ini kita akan belajar tentang iman. Iman yang bagaimana yang bisa mendatangkan mujizat bagi kita. Nah, saya akan mengajak saudara untuk belajar bersama dari Injil Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita belajar dari seorang perempuan yang mengalami mujizat kesembuhan. Dia yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Jadi bagaimana iman itu bisa mendatangkan mujizat? Yang pertama adalah kalau kita ada keberanian mengucapkan perkataan-perkataan iman yang menghidupkan pengharapan. Kalau kita lihat di ayat 25 dan 26. Alkitab mencatat ada seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia diobati berbagai macam tabib yang ada di daerahnya. Semua upaya sudah dilakukan dengan harapan paling enggak ada salah satu tabib yang bisa menyembuhkan penyakitnya, meskipun biayanya harus mahal yang harus dikeluarkan. Nah, semua yang usaha sudah dilakukan oleh perempuan ini. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa harta kekayaannya sampai habis, rela untuk dia habiskan untuk pengobatan penyakitnya itu. Tapi ternyata saudara baca Alkitab ini, ternyata semua usaha yang dilakukan dia sia-sia, semuanya gagal, tidak ada gunanya. Tidak membuahkan hasil, tidak ada satu tabib pun di sekitar daerah dia, tempat tinggal dia yang bisa menyembuhkan dia. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa keadaannya bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Nah, hal ini yang membuat perempuan ini menjadi sangat sedih sekali. Secara fisik dia pasti letih, dia pasti capek, dia pasti menderita. Secara keibuan pasti orang bilang, wah, kalau perempuan seperti ini tidak akan bisa melahirkan. Secara seksual mungkin orang bilang kalau dia ada suami, dia tidak akan bisa menyentuh suaminya. Secara keluarga, secara keluarga ini pasti keluarga juga nggak mau tinggal bersama dia. Kemungkinan besar adalah si perempuan ini dikucilkan dari keluarganya. Secara keuangan, Alkitab sudah mencatat bahwa si ibu ini sudah habis-habisan uangnya untuk pengobatan itu. Secara rohani, kalau secara rohani ini saudara bisa melihat di rumah sendiri nanti di dalam Imamat 15. Orang zaman dulu kalau mengalami pendarahan seperti perempuan ini, itu tidak diperbolehkan masuk ke bait Allah. Dianggapnya najis. Nah, kalau secara sosial, orang-orang juga sudah tahu hal ini. Dan dia nggak bisa bergaul dengan orang lain. Orang lain akan menjauhi dia. Nah, selama 12 tahun penderitaan dialami oleh ibu ini, bukan hanya sakit penyakit yang menggerogoti fisiknya, tapi orang-orang sekitarnya yang nyebelin bagi dia, yang menggerogoti batinnya dia, harapannya, semangatnya. Jadi perempuan ini mengalami tekanan mental. Nah, tekanan mental yang dialami perempuan ini pasti membuat perempuan ini akan mencucurkan air matanya. Ada kemungkinan kalau air matanya ditampung di dalam ember, kemungkinan akan jauh lebih banyak daripada harta yang dia habiskan. Ketika saya renungkan bagian ini, saya lihat bahwa perempuan ini sebenarnya adalah seorang perempuan yang optimis. Mengapa saya katakan optimis? Karena orang yang optimis dalam menghadapi masalah itu biasanya kreatif dalam berpikir. Dia ada usaha untuk melakukan sesuatu kalau dalam ini untuk kesembuhan itu. Dia ada berusaha. Coba kita bandingkan dengan yang orang pesimis. Orang pesimis biasanya orang yang gelisah, khawatir yang berlebihan. Jadi kalau orang yang pesimis itu, meskipun ada kesempatan di depannya dia nggak akan bisa melihat karena pikirannya sudah selalu pesimis, selalu negatif.
Jadi apa sebenarnya yang membuat perempuan ini mampu bertahan sampai 12 tahun? Dari pendarahan yang dia alami. Nah, ternyata jawabannya ada di ayat 27a. Di situ dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa? Yesus telah melakukan mujizat. Yesus telah menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus menggunakan kuasa ilahinya melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi bukan cuma itu yang dia dengar. Ada hal lain yang membuat dia tumbuh imannya. Adalah apa? Kebaikan dari Tuhan Yesus. Kepedulian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak berdaya. Dia pasti sudah mendengar Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit kusta yang disingkirkan dari masyarakat. Apalagi dia pikir aku pasti bisa kalau orang sakit kusta aja disembuhkan. Jadi perempuan ini sudah banyak mendengar tentang Yesus. Mendengar berita-berita tentang Yesus ini yang membuat perempuan ini menjadi beriman. Dia menjadi sangat-sangat percaya kepada Yesus. Nah, imannya itu jadinya imannya itu timbul, membuat ada harapan bagi dia untuk sembuh. Iman perempuan ini menjadi sangat besar, sangat teguh. Karena apa? Karena perempuan ini menggantungkan imannya pada sasaran yang tepat, yaitu sosok yang tepat yang disebut Yesus itu. Mengapa saya pikirkan, mengapa iman itu harus digantungkan pada sosok yang tepat? Ternyata iman itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Iman itu harus ada dasarnya. Kalau saudara lihat apa sih definisi iman dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang di depan kita yang belum terjadi. Nah, dengan iman ini membuat harapan itu jadi kenyataan. Iman yang digantungkan pada sosok, pada sasaran yang tepat, yaitu Yesus itu. Iman itu tidak sempurna. Iman itu belum sempurna tanpa kata-kata iman yang keluar dari dalam hati melalui mulut bibir kita. Kalau saudara perhatikan di Roma 10 ayat 8 sampai 10, itu dikatakan begini. Ayat 8, tetapi apa katanya ini? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman Allah itu ternyata dekat dengan kita, ada di mulut kita, ada di hati kita sebagai orang-orang percaya. Seperti perempuan ini yang mengalami pendarahan ini. Dia dikatakan sudah beriman setelah dia mendengar banyak tentang Tuhan itu. Sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus itu. Karena dia bilang Yesus adalah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan dia pada saat itu. Nah, di dalam kepercayaan itu, sampai di dalam hatinya itu, dia kembali imannya timbul, muncul, membuat dia berani mengucapkan perkataan-perkataan iman yang menghidupkan pengharapan dia. Dengan mulutnya perempuan itu mengaku, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu yang disebutkan di ayat 28. Nah, iman semacam ini, iman yang sangat besar sekali. Dia tahu, dia nggak mungkin bisa berhadapan langsung dengan Yesus. Pada saat itu Yesus dikerumuni banyak sekali orang. Karena dia tahu dirinya itu disebut najis. Dia tahu, dia sadar. Jadi kalau kita ada keberanian mengucapkan kata-kata iman dengan mulut bibir kita, maka kesembuhan akan kita alami. Keselamatan akan Tuhan berikan kepada kita. Dan mujizat akan kita alami. Mengapa? Karena di dalam mulut bibir kita itu, kita sebagai orang percaya telah diurapi oleh Roh Kudus. Jadi ada kuasa di dalam mulut bibir kita tentang apa yang kita ucapkan dengan iman. Jadi saudara hati-hati sebagai orang percaya, jangan sembarangan menggunakan mulut kita untuk ngomelin, misalnya suami ngomelin istri atau istri yang ngomelin suami. Hati-hati. Jangan bilang bego lu, botak lu. Nah, benar-benar bisa botak dan bego. Jadi saudara ada kuasa di dalam mulut kita. Kalau di zaman sekarang mungkin kita tidak menemukan lagi perempuan pendarahan seperti ini. Mengapa? Karena ilmu kedokteran yang makin lama makin canggih. Tetapi yang sering terjadi pada saat ini saya perhatikan apa? Orang-orang yang karena terhimpit ekonominya sehingga dia bekerja keras. Mencari uang siang, pagi, siang, malam sampai dia lupa waktu. Dia kadang skip makanan. Mungkin nggak makan atau juga mungkin makan tapi asal-asalan. Jajan di luar yang tidak menyehatkan tubuh.
Akhirnya apa? Kalau itu dilakukan terus-menerus sampai bertahun-tahun, itu akan timbul suatu penyakit. Nah, kemudian biasanya orang kalau sakit ya apa? Ya cari dokter. Apa yang kita dapatkan penghasilan itu, kita habiskan uang itu untuk pengobatan penyakit kita. Nah, jerih payah kita kumpulkan itu sia-sia, kita habiskan untuk itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang punya iman, kalau kita perhatikan. Iman yang besar, iman yang kuat terhadap dirinya sendiri. Ada orang yang menggantungkan imannya pada kekuatan diri sendiri. Dia pikir, wah aku sudah minum banyak vitamin, aku pasti sehat. Atau aku orang pergi yang ke gym, mungkin saya orang yang kuat, nggak mungkin saya bisa sakit. Ada orang yang menggantungkan pada kekuatan sendiri. Atau ada orang yang menggantungkan imannya pada kekayaan. Dia pikir kalau kaya, semua apa yang kalau dia sakit ya dia akan cari dokter. Kalau memang dokternya tidak ada di tempat dia bisa menggunakan uangnya. Menggunakan uangnya untuk menyewa, mungkin bisa menyewa private jet untuk ke tempat yang jauh pun dia bisa tempuh. Tapi dari pengalaman hidup saya selama ini, ternyata ada banyak penyakit yang disebut penyakit-penyakit yang aneh yang bermunculan. Contoh saja, waktu itu pengalaman saya di Westmead. Waktu itu istri saya harus berobat di Westmead. Dia dirawat di situ. Nah, di sini padahal cuma batuk aja. Setelah itu dirawat cukup lama, sampai kurang lebih 4 minggu kan di situ. Nah, ditangani oleh para ahli spesialis dokter di Westmead itu. Nggak cuma 1 dokter, tapi ada 4 dokter. Dari 4 spesialis ini ada 1 kepalanya dokter. Sekepalanya dokter ini datang kepada saya, dia bilang, saya sebagai ahli spesialis paru-paru, istrimu ini penyakitnya disebabkan karena bakteri, pasti 100% bakteri, bukan virus. Jadi saya udah kasih obat antibiotik, saya udah coba yang paling murah sampai paling mahal, ternyata tidak ada 1 pun yang bisa membunuh bakteri ini. Karena bentuknya bulat. Jadi dia bilang dalam hidup saya, sebagai dokter pengalaman saya tidak pernah menjumpai bakteri seperti ini. Karena itu saya akan lakukan step yang terakhir, ya, saya akan ambil, kemudian saya mau selidiki di lab. Seandainya istrimu ternyata sudah diambil tapi tetap masih batuk, saya mohon maaf, saya akan suruh saudara pulang. Karena saya angkat tangan, saya nggak bisa apa-apa. Nah, hal seperti ini, hal semacam ini yang membuat kita hilang harapan. Saya pikir kalau dokter spesialis nggak bisa lah, saya bagaimana? Saya minta tolong ke siapa ini? Nah, kadang-kadang kita itu bergumul dengan hal-hal seperti ini. Memang dalam hidup ini kita nggak selalu berhubung dengan hal-hal yang sakit penyakit. Terkadang hal pekerjaan. Tiba-tiba ada pandemi seperti ini, kita bisa kehilangan pekerjaan. Kadang juga ada bencana alam. Tahu-tahu bukan cuma pekerjaan, rumah juga hanyut misalnya. Kena banjir atau itu hilang. Banyak sekali hal-hal yang tak terduga dalam yang bisa terjadi. Karena itu sebagai orang percaya, saya menghimbau saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita isi hidup kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita mau isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, sampai meluap dari hati dan pikiran kita, maka akan timbulnya disebut iman yang teguh itu. Nah, iman ini kita akan berani mengucapkan perkataan-perkataan iman yang menghidupkan harapan kita. Saudara tahu di mana letaknya orang yang sering mendengarkan firman dan orang yang jarang mendengarkan firman. Nah, orang membedakan itu pada saat misalnya seorang bapak yang sakit panas misalnya, ada temperatur. Nah, pada saat si bapak ini mengigau. Waktu mengigau itu baru tahu apakah dia itu seorang yang beriman, seorang yang sering mendengarkan iman atau tidak. Di saat kalau dia orang yang sering mendengarkan firman Tuhan, waktu mengigau, dia akan menyebutkan kata-kata yang ada di Alkitab. Seperti di rumput yang hijau, engkau membaringkan aku akan jadikan seluruh bangsa muridku. Aku tahu percobaan yang Tuhan berikan tidak akan melampaui kekuatan aku. Kata-kata itu membuat, kalau misalnya istrinya yang menjaga, dia pasti hatinya akan lega sekali. Dia bilang, wah, benar, suami saya ini orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, di mana waktu mengigau pun dia mengeluarkan kata-kata firman Tuhan. Nah, jangan sampai kalau orang yang jarang mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini yang kacau ini. Kadang-kadang kalau mungkin juga si bapak ini
dia tidak selingkuh, tapi dia punya idola misalnya, idola seseorang, ya katakanlah seorang perempuan namanya Sri Rejeki gitu. Nah, di dalam waktu mengigau, dia itu kata-katanya itu dia memuja-muja si Sri Rejeki di depan istrinya. Lah ini yang bisa membuat istrinya jengkel, marah. Dia bilang, Sri Rejeki kamu memang lebih cantik daripada semua, macam-macam. Nah ini yang membuat si istri ini jadi jengkel ini. Ya, dia tadinya yang mau memberi obat, mau memberi minum, mungkin disiramkan ke bapak ini. Karena apa? Dia jengkel. Dia pikir, saya pikir kamu ini orang yang alim. Saya pikir kamu itu orang yang saleh. Ternyata kamu punya simpenan. Padahal ini bukan simpenan, mungkin hanya idola aja. Nah, ketika iman kita itu bisa bertumbuh, membuat kita itu ada keyakinan akan kuasa Allah, ada keyakinan akan kebaikan Allah, kemurahan Allah yang bekerja dalam diri kita. Meskipun kadang memang dalam hidup kita secara manusia kita itu tidak sanggup melakukan. Tetapi hal ini dengan hanya mendengarkan firman Tuhan itu bisa membangkitkan semangat hidup kita ketika tantangan itu datang. Kayak berikan sebuah ilustrasi yang membuat saudara lebih jelas. Saudara pasti yang sering membaca buku pernah mendengar kisah seorang pastor yang bernama George Muller. Dia adalah orang yang benar-benar percaya sama Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia ini punya iman yang sangat-sangat besar sekali ini. Dia hidup di tahun 1800-an. Dia dipercaya Tuhan untuk mengasuh anak-anak yatim piatu. Salah satu kisah nyatanya yang dialami oleh George Muller itu yang menarik perhatian saya sampaikan di sini adalah pada saat dia mau memberi makan kepada anak yatim itu, kira-kira 300 anak asuhannya itu. Di mana pada saat itu dikatakan dia itu tidak ada uang sama sekali. Tidak ada makanan tidak ada uang untuk membelikan makanan buat anak-anak di situ. Tetapi seperti biasa, sebelum makan, jadi George Muller ini menyuruh anak-anaknya untuk duduk di meja makan, disiapkan piring, garpu, sendok segala, dan juga gelas. Tapi semuanya kosong, tidak ada makanan sama sekali. Nah, seperti biasa dia bilang mengajak anak-anak itu untuk duduk untuk berdoa sebelum makan. Kemudian doanya itu sederhana sekali. Ini yang dikatakan George Muller yang keluar dari mulut bibirnya. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas makanan pagi hari ini yang Tuhan sudah sediakan pada kami hari ini. Amin. Kata-katanya sangat sederhana. Tapi sampai dengan tahapan ini, si Pastor Muller ini benar-benar nggak tahu bagaimana Tuhan akan menyediakan makanan itu. Tapi dia punya keyakinan. Dia nggak tahu bagaimana sih Tuhan akan melakukan mujizat itu. Dan memang mujizat terjadi. Beberapa menit setelah itu, ada orang yang mengetok pintu. Ternyata orang yang bikin kue, bikin roti datang ke situ. Dia ngetok-ketok pintu bilang, Pastor Muller, saya tadi malam jam 2, saya ada perasaan suruh bangun jam 2 pagi untuk membangun untuk membuat roti-roti untuk disumbangkan kepada Bapak. Saya bawa 3 tray yang besar sekali, cukup untuk anak-anak asuhan dari George Muller. Nah, Pastor George Muller ini tahu bahwa ini pasti pekerjaan Tuhan. Maka dia dipersilakan masuk. Ini bukan hal kebetulan. Dia digerakkan oleh Tuhan untuk memberi makan. Nah, setelah tidak lama kemudian, setelah itu selesai, ada yang ngetok pintu lagi. Ternyata seorang supir truk yang bawa susu. Truknya bisa mogok persis di depannya dia. Nah, apakah ini suatu kebetulan? Ternyata bukan. Dia bilang, wah truk saya ini harus dibenerin, butuh waktu yang lama. Saya nggak bisa membiarkan susu ini saya akan sumbangkan kepada pastor dan anak di sini. Wah, pastor itu senang sekali. Jadi mereka bisa menikmati susu itu untuk pagi, siang, dan malam. Masih berlebihan karena banyak sekali. Nah, pagi hari itu kita melihat dari ilustrasi ini. Jadi yang tidak ada makanan menjadi ada makanan dengan cara beriman. Semua anak-anak diberi makan sebelum mereka berangkat ke sekolah. Kalau saudara baca kisah-kisahnya si George Muller ini, sebenarnya sangat menarik sekali. Dia dapat lebih dari 50.000 jawaban doanya. Jadi kalau saudara baca, setiap orang percaya pasti kepingin sekali punya iman seperti dia. Nah, dari ilustrasi ini kita belajar apa? Sebagai orang percaya, kita harus mau melatih diri kita. Melatih diri kita untuk membuktikan jawaban atas doa kita. Kita harus berani mengucapkan perkataan-perkataan iman yang keluar dari mulut bibir kita. Iman itu tumbuh dari dalam hati yang keluar melalui mulut bibir kita, orang percaya. Kita percaya dari dalam hati kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Iman itu artinya mengaminkan
firman. Jadi apapun yang dikatakan firman, walaupun melampaui akal pikiran kita, kadang nggak masuk akal di dalam akal pikiran kita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita aminkan janji Tuhan itu. Karena apa? Karena ini adalah kebenaran yang ada ditulis di dalam Alkitab. Saudara percaya Alkitab, saya juga percaya Alkitab. Nah, memang kadang kita itu harus berhadapan dengan orang-orang yang mencemooh iman percaya kita. Mereka itu kadang mentertawakan iman kita, kadang juga memandang rendah iman kita. Karena memang apa? Kadang-kadang itu nggak masuk akal. Kalau saudara perhatikan secara sepintas memang nggak masuk akal. Tetapi kalau saudara mau ada keberanian mengucapkan kata-kata iman dengan mulut bibir saudara yang bisa menghidupkan harapan saudara, maka percaya imanmu itu bisa mendatangkan mukjizat. Kalau kamu sakit, ucapkanlah firman Tuhan dengan mulutmu. Oleh biru-biru Yesus, aku akan sembuh. Aku akan diberkati Tuhan. Saudara nggak perlu cari-cari di ayat lagi. Nggak usah telepon Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini ada di mana ayatnya yang oleh biru-birumu aku sembuh. Saudara pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara terapkan di dalam dengan iman itu. Bagaimana kalau ada orang yang tidak percaya ada di sekitar saudara pada di mana berkatmu itu? Di mana kesembuhannya? Kamu masih belum sembuh. Nah, jawab aja OTW, bukan on the way. OTW dalam bahasa Jawa artinya ojo takon wae. Jangan tanya terus. Ini kan iman saya. Nah, sering kali kita itu di dalam doa kita itu kadang harus menunggu jawaban Tuhan. Kita kadang menunggu. Tapi sering juga Tuhan menghendaki kita kadang harus melangkah terlebih dahulu, baru Tuhan bisa menunjukkan mukjizatnya. Kita harus melakukan istilah namanya tindakan iman terlebih dahulu, baru saudara bisa melihat mukjizat itu. Jadi bagaimana supaya apa yang kamu imani itu bisa terjadi menjadi kenyataan? Yang ada berarti apa? Ada keberanian melakukan tindakan iman yang membuktikan pengharapan itu benar-benar terjadi. Nah, ini menjadi poin kedua. Jadi bagaimana iman kita itu bisa mendatangkan mukjizat? Poin pertama, ada keberanian mengucapkan perkataan-perkataan iman yang menghidupkan pengharapan. Yang kedua, ada keberanian melakukan tindakan iman untuk membuktikan pengharapan itu terjadi. Di ayat 27 dan 29, 27b dikatakan, maka di tengah-tengah banyak orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Mukjizat belum terjadi pada saat saudara masih merenung. Mukjizat belum terjadi pada saat saudara masih berdoa. Ada sesuatu yang kurang, dengan iman kita. Apa itu? Kita harus bertindak, kita harus melangkah, melakukan sesuatu. Perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia juga sadar bahwa dirinya itu tidak mungkin berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Yang saat itu Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang yang berdesak-desakan pada saat itu. Perempuan ini juga takut orang-orang di sekitar itu tahu bahwa dirinya itu adalah orang najis yang ada di situ. Mungkin juga bisa dipukulin. Pasti saya yakin bahwa dia itu pasti menutupin mukanya sedemikian rupa sehingga mereka nggak mengenali dia. Mungkin dengan kain yang sebagaimana itu. Orang tidak sampai mengenali dia. Tapi perempuan ini dia berusaha menerobos kerumunan yang susah sekali untuk ketemu Yesus. Nah, saya pikir bagaimana apa yang dilakukan perempuan? Saya yakin bahwa perempuan itu dari bawah, dia merangkak di bawah di antara banyak orang berkerumun dari lewat kaki-kakinya. Kemungkinan juga dia berusaha menyentuh tapi harus melewati kaki-kaki. Mungkin juga keinjak-injak juga. Tapi dia berusaha terus menerobos kerumunan. Akhirnya dia berhasil menjamah jubah Yesus. Zaman dahulu kan jubah Yesus memakai jubah yang besar panjang itu. Jadi dia bisa menjamah jubahnya. Alkitab mencatat seketika itu juga ketika dia menjamah jubah Yesus, maka dia sembuh dari pendarahannya. Jadi perempuan ini punya keberanian mengucapkan perkataan iman yang menghidupkan harapannya. Dia juga punya keberanian melakukan tindakan iman untuk membuktikan pengharapan itu terjadi. Nah, ada kalanya memang kita harus menunggu Tuhan yang melakukan mukjizat. Kita menunggu waktunya Tuhan untuk bekerja. Tetapi sering Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan, maksudnya orang yang percaya itu, kita melangkah lebih dahulu. Kita melakukan tindakan iman dahulu. Baru Tuhan mau menunjukkan mukjizat itu kepada kita. Tuhan yang menunggu saudara untuk mau melangkah dengan iman.
melangkah baru menunjukkan mujizat. Itu disebut orang berani mencoba dengan iman. Saya berikan ilustrasi yang saudara tahu semua tentang pembelian gereja NLICC ini. Saya bukan bagian bendahara, bagian keuangan dari gereja ini, tapi bagian bendahara gereja ini pernah bersaksi di depan saudara semua. Bagaimana dia waktu mau memutuskan untuk membeli gedung gereja ini. Dia bilang, dia sampai mentertawakan pendetanya. Dia bilang, Pak Pendeta, nggak mungkin kita bisa. Uang segini ini bagaimana kita bisa membeli harga gereja yang tidak masuk akal. Nggak mungkin kita bisa membeli gereja ini. Dapat dikatakan, ya kalau dibandingkan kita dapat dikatakan uang kita itu dapat dikatakan nol. Karena cuma sedikit sekali, nggak akan mampu bisa beli gereja. Tapi karena kesehatian orang-orang percaya yang di sini, yang saudara dan saya, dan punya keberanian mengucapkan kata-kata iman yang menghidupkan pengharapan untuk membeli gereja ini. Ditambah lagi apa? Berani mencoba melangkah dengan iman. Itu Pak Pendeta bilang, ayo kita melangkah. Selain berdoa, dia juga melangkah dengan iman. Maka terjadi mujizat itu. Terjadi mujizat. Kita berhasil membeli gedung gereja ini. Padahal sesuatu yang nggak mungkin tadinya. Nggak mungkin kita bisa membeli gedung gereja ini. Makanya kita sebut Tuhan itu sebenarnya sebagai Jehovah Jireh. Jehovah Jireh yang artinya Tuhan menyediakan apa yang diperlukan anak-anaknya orang percaya. Dananya ada. Kita saudara nggak perlu tahu bagaimana Tuhan bisa menyediakan dana itu. Tuhan bisa pakai saudara-saudara. Mungkin saudara diberkati sehingga saudara bisa memberi banyak kepada gereja ini. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, beranilah ucapkan kata-kata iman itu dari mulutmu. Beranilah melangkah dengan iman. Jangan cuma berpikir saja. Jangan cuma berdoa tok. Jangan hanya merenung saja. Nah, ini tip untuk orang-orang yang masih muda yang mau mencari pasangan hidup. Ya, orang mungkin saudara itu jangan cuma berdoa. Berdoa itu baik. Kalau bagi noni-noni yang masih single yang mau mencari suami, jangan sampai aku sudah berdoa, kalau berdoa aku mengunci di dalam kamar, aku berdoa sendirian dengan tekun. Nah, saudara mengharapkan saudara minta supaya Tuhan membuka langit itu mengirimkan seorang laki-laki pasangan hidup saudara. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Kalau sampai ada langit yang terbuka, ada sinar datang dari atas, terus ada ada seorang laki-laki yang datang di bumi, itu pasti Mr. Bean, itu bukan laki-laki yang jadi pilihan saudara. Saudara dikasih Tuhan, orang beriman yang berani melakukan tindakan iman itu sebenarnya disebut orang yang taat kepada firman Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan ini yang bisa mendatangkan mujizat itu. Kalau sekarang saudara sudah mengalami mujizat Tuhan itu dalam hidup. Nah, kini giliran saudara ini. Saudara harus berani memberikan kesaksian pada orang lain. Kenapa? Supaya orang lain juga bisa dikuatkan iman itu. Orang lain juga bisa mengalami hal yang sama dengan yang saudara alami. Nah, ini yang menjadi poin ketiga. Ada keberanian memberikan kesaksian pada orang lain. Ayat 33 dikatakan begini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika perempuan ini berhasil menjamah jubah Yesus, seketika itu juga penyakitnya sembuh. Yesus tahu sekali akan hal itu. Tetapi mengapa, yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus kok sampai berhenti sebentar? Dan dia berkata kepada murid-murid, siapa yang menjamah jubahku? Ada kekuatan yang keluar dari tubuhku. Sebenarnya Yesus tahu apa yang terjadi. Padahal pada waktu itu Yesus masih sibuk. Yesus masih mengadakan perjalanan ke rumah Yairus. Nah, saya tidak membahas tentang Yairus ini. Saya hanya mengambil sebagian dari ayat ini. Sebenarnya Yesus itu ada kepentingan mau ke rumah Yairus karena dia minta tolong kepada Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sakit parah mau mati waktu itu. Jadi, tapi yang aneh, mengapa Yesus berlama-lama dengan perempuan pendarahan ini? Sebenarnya Yesus tahu kan, perempuan ini yang sudah menjamah dia sudah sembuh, dia sudah tahu. Tapi Yesus sengaja berhenti di situ. Dia tanya muridnya sampai akhirnya perempuan itu keluar sendiri dan menyatakan hal ini di depan Yesus dengan tulus menceritakan apa yang terjadi dirinya. Nah, rupanya
kalau saya renungkan bagian ini, rupanya Yesus itu mau supaya perempuan ini memberi kesaksian kepada murid-muridnya pada saat itu, juga memberi kesaksian kepada Yairus dan orang-orang di sekitar situ. Jadi supaya mereka tahu bahwa kamu harus punya iman seperti perempuan ini. Iman seperti ini yang bisa mendatangkan mujizat. Yesus sendiri juga, maksudnya juga mau mendeklarasikan kepada semua yang hadir di situ bahwa perempuan ini, yang saudara tahu ini kan dia mengalami pendarahan. Dia sekarang ini sudah sembuh. Jangan lagi dikucilkan, terimalah di masyarakat. Jadi Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit perempuan ini, tapi dia juga luka batinnya perempuan ini disembuhkan. Nah, terkadang dalam hidup ini saudara tahu bahwa ada beberapa orang yang mungkin takut, malu dalam hal memberi kesaksian di gereja atau dimanapun mereka berada. Kenapa? Karena mungkin takut dibilang orang, wah dia itu sombong rohani. Kalau memberi kesaksian bisa sok rohani, ada yang bilang sok beriman. Sebenarnya begini saudara, kalau motivasi kita di dalam memberi kesaksian itu untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara harus berani menyaksikan. Saksikanlah supaya apa? Orang lain yang punya iman akan lebih diteguhkan, lebih percaya kepada Tuhan. Karena saudara bisa mengalami mujizat, dia pun juga akan mengalami mujizat. Tuhan itu selalu ingin melihat, adakah iman dalam diri kita? Apakah kita orang percaya itu sebenarnya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara? Bukan hanya berlaku di zaman dahulu saja. Zaman sekarang pun juga masih bisa berlaku. Bukan hanya untuk orang lain atau untuk perempuan yang zaman dulu itu, bukan. Tapi untuk diri kita saat ini juga masih berlaku. Iman bisa mendatangkan mujizat. Dengan mulutmu kita berani mengucapkan kata-kata iman yang bisa membangkitkan pengharapan kita. Kita percaya bahwa mujizat pasti akan terjadi. Dengan kakimu saudara berani melangkah, berani mencoba tindakan imanmu. Percaya bahwa mujizat akan terjadi. Kalau saudara sudah mengalami mujizat itu, saudara harus berani memberikan kesaksian pada saudara-saudara kita yang lain, supaya iman mereka bertambah teguh, mereka lebih yakin percaya kepada Tuhan. Bisa juga orang yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya, kalau asalkan kita mau beriman kepada Tuhan. Kesimpulan, apa yang bisa kita simpulkan dari perikop yang kita bahas hari ini? Dari perikop ayat ini saya mengajak saudara saya untuk menyadari. Jadi kita tahu betapa pentingnya kita isi hidup kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca Alkitab setiap hari. Kita dengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Sampai meluap dari hati dan pikiranmu. Supaya apabila tantangan itu datang kepada kita, datang melandang di hadapan kita, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita siap. Kita nggak gampang menyerah. Pasti ada namanya keberanian mengucapkan kata-kata iman yang menghidupkan pengharapanmu. Ada keberanian melakukan tindakan iman untuk membuktikan pengharapan itu terjadi. Kalau engkau sudah mengalami mujizat Tuhan, engkau harus berani bersaksi pada orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Supaya iman percaya saudara-saudara kita juga dibangkitkan, juga diteguhkan. Orang yang belum percaya pun bisa menjadi percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan hari ini. Ya Tuhan, terkadang kami tidak mengerti bagaimana kami berdoa dan menunggu-nunggu dan tidak kunjung tiba jawaban dari Tuhan. Hari ini kami telah dibukakan pikiran kami mengerti bagaimana iman kita bisa mendatangkan mujizat. Ya Tuhan, kami mengerti, kami harus berani mengucapkan perkataan-perkataan iman yang keluar dari hati melalui mulut bibir kita yang membangkitkan pengharapan itu. Kami juga akan melakukan tindakan iman ini ya Tuhan, untuk membuktikan pengharapan itu terjadi. Kalau Tuhan telah memberikan mujizat itu, kami akan berani bersaksi untuk teman-teman seiman yang lain, supaya mereka juga tetap percaya bahwa mereka pun juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya atas nama seluruh jemaat dan pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Untung yang telah menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya pasti menjadi berkat bagi setiap kita semua, khususnya dalam keadaan yang sulit saat ini. Biarlah kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa iman akan menghasilkan mukjizat dalam kehidupan kita.
Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita akan tetap mengadakan ibadah secara online yang kita terus doakan supaya kalau Tuhan berkenan kita akan mengadakan ibadah di gereja awal September ya. Kalau memang lockdown-nya akan diberhentikan pada tanggal 29 Agustus nanti. Namun kita tetap mengadakan kegiatan secara online yaitu jam doa setiap Kamis malam dengan jemaat Green Square jam 7.30. Jadi sekali lagi menjadi sarana untuk kita semua boleh dikuatkan, saling menguatkan dalam jam doa Kamis malam ini. Juga untuk kelompok doa bersama, kelompok hidup baru tetap berjalan secara online. Doa Sabtu pagi jam 9 yang dikoordinir oleh Pak Supono, juga Radio Sangkakala setiap Rabu jam 9 sampai 10 malam. Bapak Ibu, saat ini kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kiranya itu boleh menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami di saat situasi yang saat ini terjadi. Kami terus mau belajar untuk percaya, kami terus mau belajar untuk berkata-kata dengan iman, dan kami percaya bahwa ada satu mukjizat yang akan terjadi. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Penatua Untung yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau berkati hamba-Mu ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Dan saat ini kami juga ingin terus berdoa, menyerahkan untuk keadaan situasi dari negara bagian New South Wales dan juga negara bagian lain yang saat ini terus bergumul, berjuang dengan penularan yang terjadi di masyarakat dengan kasus-kasus COVID yang masih termasuk tinggi dalam jumlahnya. Kami berdoa Engkau berikan kepada pemerintah, baik pusat maupun negara bagian, biar Engkau memberikan kepada mereka ketabahan, kekuatan, keteguhan di dalam mereka memimpin pada saat-saat yang sulit ini. Biar Engkau berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka boleh menghasilkan peraturan-peraturan yang baik untuk mengatasi pandemi COVID yang terjadi saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia, biar kiranya Engkau juga menolong, memberikan belas kasihan-Mu kepada mereka, biar kiranya Engkau beri kekuatan, kuasa urapan-Mu kepada para pemimpin negara Indonesia, Presiden Jokowi, bahkan seluruh sampai bawahannya. Kami berdoa, Engkau berkati pemerintah pusat, daerah, berikan kesehatan kepada mereka untuk mereka boleh mengatasi keadaan yang sulit yang terjadi di sana. Kami juga berdoa untuk semua rakyat Indonesia yang pasti mengalami kesulitan dalam saat-saat ini. Engkau berikan kekuatan, ketabahan, jalan keluar buat mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga hamba menyerahkan buat setiap jemaat NLCC, biar Engkau terus memberkati dalam kehidupan kami semua, dalam aktivitas kami dalam saat-saat yang sulit ini. Biar Engkau yang terus memberi kekuatan, memberikan kedamaian, ketenangan, damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati dalam setiap pekerjaan, Engkau jaga lindungi kami semua, dan juga memberkati bagi setiap anak-anak kami yang sekolah studi, biar Engkau berkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ya Bapa untuk pekerjaan, usaha setiap jemaat-Mu, berkati, dan Engkau yang terus memimpin dalam setiap pergumulan apapun mungkin yang terjadi saat ini. Dan kami juga ingin berdoa untuk jemaat
Tuhan yang lanjut usia, biar tangan kasih Tuhan yang terus menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada, baik ada yang di nursing home maupun di rumah, biar kiranya tangan kasih Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sudah divaksinasi, biar kiranya Engkau berkati, baik yang pertama maupun second dose ataupun yang sudah secara penuh divaksin, biar kiranya Engkau yang terus memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan dalam semua perencanaan ini, sehingga tidak ada side effect apapun bagi setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan yang setia di dalam memberi persembahan perpuluhan, biar Engkau berkati terus dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan akan seluruh doa dan kehidupan kami di minggu depan bersama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.